Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Nagara Beling dimanapun Anda berada, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas, akan menceritakan atau akan mengangkat salah satu nama yang mana nama orang yang mana orang ini punya channel di YouTube dan sudah mempunyai subscribernya banyak sekali namanya Tengku Iqbal Johar TIJ, yang mana TIJ ini kalau nggak salah orang Aceh dia ya. Saya sekitar setahun yang lalu sudah lama setahunan lebih, hampir 2 tahun tuh setahunan lebih lah, suka nonton konten-kontennya dia, video-videonya. Dari mulai yang tutorial bambu petuk yang bisa melawan arus terus yang kantong macan itu kan. Jadi tutorial tipuan dia angkat ke permukaan bahwa ini adalah tipuan-tipuan dari dukun-dukun dobol. Saya langsung suka dari secara keseluruhan visi misinya dia memberantas, mengkanter, melawan, bahkan merusak konten-konten atau channel-channel yang berisi dukun-dukun doboler dukun-dukun yang palsu. Secara visi misi tersebut saya sangat setuju, sangat respect, sangat kagum karena channel-channel seperti itu yang membahas tentang itu masih jarang. Jadi saya langsung respect, ada orang kayak begini, ini bagus nih kata saya kan. Saya terus ikuti channelnya sampai sekarang. Dari perjalanan saya mengikuti channelnya dia, konten-kontennya dia, awal-awal sih saya merasa pas gitu tentang konten-konten yang dia bawakan, membongkar tipuan-tipuan para dukun. Tapi makin kesini si TIJ ini kok makin nganar gitu, makin membabi buta, yang artinya segala hal selain tentang pembongkaran kebohongan dukun-dukun, dia bahas yang lainnya segala macam. Bahkan yang terakhir dia kena kasus masih belum lama, beberapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan, gara-gara dia membahas tentang masalah nasab Sayyid, nasab Habib nasab Rasulullah. Dia bahas dengan kalau secara garis besarnya dia itu menuduh seseorang Habib, dia itu bukan turunan Habib gitu. Akhirnya dia menjadi masalah ini mencuat, akhirnya berakhir di meja hijau, bahkan sempat masuk ke sel kalau nggak salah. Tapi tidak lama sih, walaupun tidak lama tetap aja dia istilahnya kalau membahas terlalu jauh, terlalu membabi buta kemana-mana, itu resikonya kalau menurut saya besar sekali. Mungkin pikiran dia begini, apapun yang berbentuk kebohongan, hoax, berbentuk tipu daya, mungkin pikirannya apa saja dia mau bongkar semuanya, entah itu tentang nasab Habib, politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Sebenarnya bagus,
Cuman kalau mau mengkantor segala hal tentang kebohongan itu resikonya ya besar. Ya dia harus siap segalanya, lahir batin, dan juga harus punya backing juga. Kalau tidak punya ya kayak kemarin kasusnya kayak begitu. Saya sebenarnya males sebenarnya mengkritik orang gitu kan, yang sifatnya subjektif ya. Tapi mudah-mudahan subjektivitas ini masih dalam ruang lingkup objektivitas gitu. Jadi bukan karena kebencian, bukan karena ada kepentingan lain. Ya memang benar-benar murni mengkritik supaya lebih baik lagi. Gitu. Saya lebih suka sebenarnya membahas itu objektif. Tidak membahas kejelekan orang atau bahkan mengkritik. Tapi ya karena alasannya kenapa saya malas untuk subjektif ya gimana ya. Ya kalau dikatakan takut terkena masalah bisa. Jadi saya tidak mau istilahnya terjadi masalah-masalah yang nanti membebani kan gitu. Tapi untuk hal objektif juga saya juga masih kurang juga. Kalau objektif kan harus siap data dan fakta kan gitu. Makanya saya jarang bikin konten karena memang kemampuan saya terbatas. Nah, walaupun kita kalau di konten itu membahas subjektif gitu, membahas orang-orang, itu sebenarnya lebih lebih cepat rame sebenarnya. Apalagi terjadi konflik, ribut, itu masyarakat senang sekali penonton. Kalau ada konten-konten begitu bisa langsung naik ya viewernya. Tapi saya tidak terlalu suka. Cuman untuk masalah PIJ ini saya tergerak ya karena apa? Saya sudah lama mengikuti kontennya dia, sudah pas dengan visi dan misinya dia, tapi di tengah proses perjalanannya dia agak berbelok kemana-mana gitu. Jadi nggak fokus satu aja dulu. Jadi kalau dia mau membahas segala hal kebohongan, hoax, terus pendobolan, terus apa lagi, tipu daya. Kalau untuk semua hal dibahas, ya resikonya besar. Dia yang akan repot sendiri. Jadi kalau menurut saya nih, saran saya, dia itu tetap membahas hanya tentang perdobolan saja, dukun-dukun palsu gitu. Dan satu lagi, TIJ kenapa dia awal-awal membahas masalah dukun perdobolan? Sebenarnya saya dari awal juga sudah agak curiga kalau dia itu, kalau dari penampilan memang seperti ya katakanlah pernah pernah bersinggungan dengan dunia supranatural gitu. Akhirnya memang terbukti di kontennya dia mengatakan punya teman-teman yang memang punya kemampuan lebih. Dia juga eksplorasi ke hutan katanya segala macam. Ya mungkin karena dia mempunyai visi misi untuk memberantas perdobolan, ya mungkin dia mengalami gitu, dibohongi atau segala macam, kecewa, ya akhirnya dia bisa jadi juga ya, artinya bisa juga karena ada faktor seperti itu. Ya namanya masuk ke salah satu dunia apapun gitu pasti ada nggak enaknya, ada durinya gitu. Apapun itu di politik, ekonomi, sosial, budaya, agama ada. Jadi pas dia masuk mungkin di dalamnya ada semacam intrik-intrik, tipu daya, ada double dan lain sebagainya, kemudian diangkat. Iya, sebenarnya dia punya basic juga di supranatural punya. Makanya dia paham betul tentang masalah dukun-dukun palsu. Dia paham betul. Orang yang paham tentang dukun-dukun palsu, dukun bener ya, kalau dia tidak pernah nyemplung, setidaknya paham, nggak mungkin dia bahas itu. Ya artinya dia memang punya basic, punya dasar di dunia supranatural. Kalau saran saya ya,
jangan sampailah membahas kayak kemarin membabi buta kesana kemari segala dibahas apa ya akhirnya terkena imbasnya, akhirnya kan berurusan dengan pihak kepolisian. Ya artinya kalau memang bahas doubler aja, dan itu kalau menurut saya lebih lebih ya walaupun resikonya ada tapi lebih aman dibanding kita membahas segala hal. Membahas segala hal itu terlalu berat kalau menurut saya. Kalau double aja itu resiko ada tapi cuman tidak terlalu. Karena kenapa tidak terlalu besar resikonya? Karena di YouTube itu kebanyakan ya dukun-dukunnya kayak gitu. Double gitu kan. Jadi saran saya untuk Bang TJ ya tetap lurus lagi, kembali lagi membahas yang kayak begitu-begituan. Ya mirip-mirip Marcel lah, Marcel Radival itu yang pesulap merah mirip-mirip. Cuman kalau kalau Marcel sih dia terlalu gimana ya? Si Marcel itu terlalu global, jadi menyamaratakan kalau menurut saya menyamaratakan semua ahli hikmah itu kayak begitu. Apa buktinya? Salah satu buktinya dia tidak pernah mengucapkan sebagian dukun tuh begini gitu. Jadi kalau dia ngomong nih dukun al hikmah, jadi kesannya semua kena gitu. Padahal tidak semua ahli hikmah ahli kebatinan seperti itu. Jadi dia seperti gitu ya. Saya katakan seperti memukul rata gitu semua ahli hikmah. Padahal tidak. Ya walaupun di dunia YouTube emang kebanyakan seperti itu. Tapi kan kita hidup tidak hanya di dunia YouTube. Ya kan YouTube hanya jembatan perantara untuk mewakili yang terjadi di dunia nyata kan. YouTube media itu kan jembatan ke dunia nyata, mewakili dunia nyata gitu. Nah, media wasilah gitu kan. Jadi tidak bisa dia memukul rata semua ahli hikmah seperti itu, tidak bisa. Bahkan menantang santet. Kecuali kalau disebut namanya enggak, ya itu tertentu walaupun kurang baik. Walaupun kurang baik. Lebih baik disebut ini atau dia menyebutnya sebagian ada yang begini, sebagian ada yang benar, yaitu kalau menurut saya bagus begitu, baik, pas gitu. Tapi kalau tidak pernah ngomong seperti itu, seperti kesannya itu memukul rata gitu kalau si pesulap merah. Tapi kalau si apa ya sebenarnya TJ juga hampir sama mau memukul rata, cuman tidak terlalu, nggak kayak si Marcel gitu kan. Ya saran saya seperti itu sih buat Bang TJ dan untuk yang lainnya umumnya ya. Jadi ya kalau bisa topiknya atau temanya channelnya itu ya satu aja gitu. Biar kita gampang mengikutinya. Terus biar tidak ada masalah yang nanti membuat ribet gitu. Kalau membahas segala hal tentang kebohongan itu banyak dan itu resikonya besar. Kebohongan di lingkungan kita sendiri, keluarga sendiri, bahkan kebohongan kita sendiri kan gitu. Itu lebih berat tanggung jawabnya. Jadi ngukur kemampuan ya. Ya harus kalau membahas segala hal, apalagi tentang kemarin nasab itu sensitif sekali. Apalagi tidak punya backing kan gitu. Ya repot kata orang Sunda maripuh gitu kan. Jadi itu saja sih saran buat Bang TJ. Kalau visi misi secara keseluruhan saya setuju, saya respect, setuju dan mendukung. Cuman kalau dia meleok kemana-mana atau dia menyerang suatu channel yang orangnya sudah tidak membuat konten seperti itu lagi, atau menyerang hampir semua tentang perdobolan dari segi bukan hanya kebatinan atau politik, ekonomi, bisnis dan sebagainya atau termasuk kemarin nasab, itu resikonya lebih besar seperti itu. Jadi untuk Bang TJ terus
maju, fokus sama jalan yang pertama dirintis, dan jangan sampai termakan oleh apa namanya, ya kadang ada itu kan pihak-pihak yang ingin menumpang tenar atau memancing-mancing supaya TIJ masuk ke dalam suatu lingkaran. Itu jangan sampai, jadi fokus aja. Kalau punya teman ya teman sharing nggak masalah, tapi jangan sampai terpengaruh atau terbawa. Dia membahas apa terus TIJ ikut-ikutan membahas apa gitu. Ada orang bahas Habib Nasab Habib ikut-ikutan. Ya, kayak kemarin kan terjebak itu. Ya saya tidak menyalahkan si BL ya, temannya TIJ, Bung Lubis, tapi itu bisa jadi salah satu faktor yang tidak disadari. Itu bisa jadi salah satu faktor yang tidak disadari. Terlepas dari si BL ini, Bung Lubis ini memang ada niat mau menyeret TIJ ke dalam lingkaran ataupun tidak. Terlepas dari itu, pokoknya ya fokus saja kalau menurut saya. Masalah ya dukun-dukun dobol dibongkar aja semua, gak apa-apa. Mau Kang Ujang Bustomi dibongkar gak masalah. Soalnya kenapa ya, para kontener, para YouTuber di bidang horor ini jarang yang terus terang jujur gitu. Konten hiburan nggak ada. Kalau jujur begitu nggak bakalan rame katanya. Dan juga tidak ada disclaimer bahwa konten ini cuma sebatas edukasi atau hiburan. Tidak ada. Kalaupun ada, itu Gus Idis itu pakai bahasa Inggris yang bikin orang biasa nggak ngerti. Saya aja nggak ngerti. Jadi gitu. Bagus kalau menurut saya visi misi apa tema kontennya, topiknya diteruskan, jangan terpengaruh dan jangan meleok kemana-mana. Itu saja sih, supaya tidak ada masalah lagi seperti kemarin sampai dibotakin masuk sel kan gitu, walaupun sebentar, untung sebentar kan begitu. Oke teman-teman, terima kasih khususnya buat Bang TIJ, si Marcel Radival, siapa lagi tuh yang saya sebut tadi, Kang Ujang, Gus Arya, ataupun siapalah itu. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, yang keliru, yang dianggap tidak pas, tidak sesuai data dan fakta, saya mohon maaf dan mohon maklum karena pengetahuan dan ilmu saya terbatas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.